Bahaya ini. Ciri-ciri OTW dirujak netizen ini yang begini-gini nih. Tapi nampaknya tidak usah berlama-lama. Kita langsung saja menuju ke match yang kedua. Ini dia Irangel dari studio. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Let's go, ini adalah Irangel pertama untuk pertemuan antara dua grup yang berbeda lagi. Setelah kemarin grup Green bertemu dengan grup Yellow, grup Green sudah tidak akan bermain lagi. Dan saat ini yang bakal beraksi di Irangel adalah grup Yellow dengan grup Red. Sambil nungguin garis pesawatnya kelihatan dan para pemain turun, kita mau mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, ada lagu baru di Spotify atau di platform-platform lainnya, itu Era Indonesia Juara. Ini adalah lagu anthem, official anthem dari PMGC 2023, Era Indonesia Juara judulnya. Yang nyanyi itu The Shouters. Jadi kalian bisa langsung setel aja, kalian dengarkan juga. Kalau bisa di save lagunya supaya nanti kalian lagi nyetir mobil, lagi nyetir motor dengerin lagu itu, lagi mandi dengerin lagu itu, supaya nanti semangat juga tim-tim Indonesianya. Ya, kalian juga bisa mengikuti Open First Challenge, namanya itu kan, bener kan ya? Ya. Pokoknya disediakan sebuah nada, kalian nge-rap pakai nada tersebut, diganti liriknya terserah. Pokoknya nanti akan ada hadiah smartphone dan juga akan ada hadiah jaket eksklusif PMGC dari PUBG Mobile Indonesia. Ya, langsung dicek aja ya TikTok dari pubgmobile.esports.id sembari melihat di bagian Novo Rap Noye, tiba-tiba sudah ada pertemuan kembali dari IHC bertemu dengan Info Gaming, sebuah tindakan agresif barbar Jamshu di depan sana dari seorang Alek menuju ke arah Vitali. Alek ini apalah ya, dari kemarin loh banyak tingkah. Gue melihat dari IHC sekarang apa sih namanya, game changernya itu di seorang Alek karena kecenderungannya berani dan kalkulasinya juga biasanya di atas 70% tepat untuk melakukan fight. Dan Inko kali ini sudah kehilangan satu pemain Vitali, mereka mau tidak mau harus kalang kabut juga, tarik mundur ke arah bagian belakang sedikit. Dari segi elimination fit tadi saya melihat pemain BF tiba-tiba hilang karena dia tergelincir, ada sebuah fall damage yang harus dia terima, knockdown dan ditabrak oleh tim Enhyper tadi, menjadikan sebuah elimination untuk Enhyper di awal match yang kedua. Pertemuan tak terelakkan, melibatkan 4 tim yang berbeda di 2 sisi yang beda saat ini. Nge-end terlebih dahulu, masih sempat ternyata demo untuk mendapatkan satu pemain narik, pemain dari Inco yang hanya menyisakan 2 pemain terakhir. Kita tahu bersama Inco adalah tim yang lolos ke Grand Final 2022 PMGC Jakarta saat mereka menggunakan shotgun di sebuah museum. Itu momen mereka akhirnya lolos ke Grand Final di Last Chance. Dan saat ini mereka juga harus turun ke survival stage. Mereka sedang berjuang untuk ke Last Chance. Hal seperti ini sudah pernah dialami oleh Inco, sehingga Inco sudah memiliki pengalaman dan mereka sudah tahu gimana ngakalin sistemnya di survival stage dan juga Last Chance. Ngakalin sistem emang gimana? Ya main aja dulu udah. Yang penting jangan jumawa. Itu sistemnya yang harus diakalin. Oh gitu. Ya, boleh. Sebuah sistem baru lagi. Baik, kita bakal lanjut lagi juga melihat dari Inco yang sudah mulai lari terbirit-birit juga ke bagian belakang. Mereka ada di peringkat 16 dan posisi poinnya ini sama ya sama Face Clan, beda 1 sama Deka. Dan tadi terakhir kita lihat Alter Iguares, dia ada di peringkat 13. Berarti semakin merosot posisinya. Terakhir 11 ya. Berarti turun 2 peringkat. Masih. Ya, berarti turun 2 peringkat dalam 1 game. Ya, gamenya ada 6, coba bayangin. 1 game udah 3 peringkat aja turunnya. Itu imbas dari tim Rednya mulai dapat poin. Itulah kenapa di awal sebenarnya saya lebih suka kalau yang dapat poin adalah tim Yellow terus-terusan. Karena kalau tim Yellow terus-terusan yang dapat poin, apalagi Yellow yang sudah ada di atas, yang bawah ini gak goyang. Jadi kita doakan kalaupun, kan setiap match harus ada yang WWCD ya. Setiap match harus ada yang late game ya. Sehingga setiap match harus ada tim yang dapat placement point. Yang bisa kita doakan adalah yang dapat placement point adalah tim di peringkat 1 sampai peringkat 5. Udah 5 ini aja terus yang dapat placement point. Jadi yang atas makin tinggi poinnya, yang bawah gak gerak. Itu yang bisa kita harapkan sebenarnya. Tapi kan sulit untuk bisa berharap kepada orang lain gitu. Iya, bilangin jangan ngarep sama orang lain mah suka-suka mereka. Tapi tadi yang dapetin WWCD kan INF kan? INF dengan posisi mereka sekarang saat ini masih di pucuk, masih cukup aman dan nyaman. Tapi untuk tim Goeso tidak aman. Arthur Zix tidak bisa kemana-mana karena tadi ditembak dari segala sisi, dia terpojokkan saja. Sementara dari Enhyper Esports ini tim yang kemarin mereka itu
mainnya buruk sekali gitu. Tapi untuk di hari ini ada kemungkinan mereka bisa tiba-tiba naik juga. Kayak tadi juga Duxan mereka sempat perang ya walaupun akhirnya diratain sama BTR. Tim Kueso juga. Emang kalau dari tim Kueso sama Duxan belum terlalu naik. Tapi Enhyper yang memulai hari dengan 2 poin untuk di awal. Kita masih belum tahu lagi apa yang bakal terjadi untuk di berikut-berikutnya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dari segi poin klasemen, Alter Ego Ares kan sekarang di 13. Di bawahnya itu Tadi tuh DK, Inko nggak sih? Facecam. Inko tadi ya tahu yang dapat WCD bukan INF. Apa INF ya? Brazil pokoknya. Inko G. Inko kan? Maksud gua mah Info. Bukan tadi INF, Inko tadi ya. Enggak, itu Makanya cuma ngetes elu. Oh, sama-sama sama-sama Brazil gitu kan maksudnya. Sama-sama IN, yang satu F, yang satu Ko, gitu. Oke. Ya, gitu doang kok. Bukan Nasr tadi yang dapetin WCD karena Nasr juga saat ini hanya diam saja. Ini dia Nastar atau Nasr Star yang juga sudah mendapatkan sebuah PP Bison tadi. Belum kita ketahui PP Bison tersebut dipasang skop berapa dan memiliki skop apa saja. INF inilah yang menjadi momok berbahaya untuk berbagai tim. Tapi kalau tadi sempat kita bahas ya, tim-tim atas biarin mereka dapat WWCD, biarin mereka dapat poin terus-terusan sampai late game. Nah, tim yang atas kayak Inko ini harusnya, atau maksud saya kayak INF ini harusnya mainnya udah gak seniat hari pertama. Harusnya. Kata siapa kagak niat, orang ada prize pool ya, Ge? Mata duitan banget dah jadi orang dah. Duit mulu dikejar. Heran gua gak dibawa mati duit mah. Slot yang dibawa mati, slot grand final. Jangan duitnya kan? yang dikejar. Ya tapi kan maksudnya motivasi lain gitu loh, motivasi lain. Oke. Sekarang buat apa coba mereka? Kalau gitu ya udah nggak usah main. Pulang aja ke hotel. Enggak dong. Betul juga. Ya nggak bisa gitu lah, mereka bakal tetap main gitu. Dan pasti motivasi lain selain mereka lolos ke last chance, yang dimana kan ada beberapa pendapat bilang ya udah yang penting top 16 aja sih, ayo udah sih yang penting lolos ke last chance aja. Tapi kan pasti ada motivasi-motivasi lain gitu loh yang buat jadi semangat tambahan juga. Karena survival stage juga bawa pulang prize pool. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, survival stage itu ada prize poolnya juga. PMGC ini bertabur hadiah guys. Ya banyak sekali uang-uang yang bisa didapatkan oleh berbagai tim yang sedang berjuang di sini, tapi utamanya mereka menginginkan pride sampai ke grand final yang akan dilaksanakan di Turki. Dan kalau kalian tahu, tempat pelaksanaannya itu adalah sebuah gor yang begitu besar sekali milik salah satu klub sepak bola terkenal di Turki, Fenerbahce, yang bisa bermain di sana menjadi sebuah impian untuk para tim-tim ini. Kalau polosannya belum didekor PUBG Mobile itu udah megah banget sih, Jel. Saya membayangkan nanti kalau sudah mulai ada panggungnya dan segala macamnya, dekorasi PMGC pasti akan lebih megah lagi. Emang lu udah pernah ke sana? Kok tahu? Kan ada teknologi ya namanya searching di Google ya. Oh iya bener. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen nonton, kalian bisa cek aja tiket menuju ke Turki. Pokoknya grand final itu dari tanggal 8 sampai 10. Jadi kalau misalkan kalian ada rezeki berlebih, pengen ketemu sama idola kalian juga di sana, bisa dicek aja flightnya dari tanggal 8 sampai 10. Lokasinya di Aduh. Jangan tiba-tiba lokasinya di mana. Cek Instagram dari pubgmobile.esport.tr Turki. Nah, kalau Indonesia kan ID, nah kalau Turki itu TR. pubgmobile.esport.tr. Mereka jualan tiket mulu setiap hari, ada linknya di story. Kalian bisa cek, dan juga jangan sampai kalian nggak ke sana. Kalau ada rezeki berangkat ke sana, karena Indonesia juga akan mengirimkan wakil. Sudah pasti ada 1 MRPX, kita masih menunggu 3 wakil yang lain, dan nggak akan kesepian karena ada temennya. Sudah ada orang Indonesia yang beli tiket dan akan nonton di Turki. Jadi kalian bisa bareng tuh nanti satu tribun orang-orang Indonesia gitu. Ada juga kemarin ada netizen DM itu ternyata dia anak kuliahan di sana. Siapa tahu ada yang lagi kerja di sana juga bisa mampir. Jadi ini sekedar informasi. Siapa tahu teman-teman nggak tahu tanggalnya dan ini ya kuliah di UTR dia ya. UTR Universitas Turki. Udah. R-nya apa? Ya. Turki kan ada R-nya. Oh. Wah. Ya. Udah nggak ketolong sepertinya. Seperti Akazai juga tidak tertolong tadi. Ada 1 peluru yang masuk menuju ke badannya, untung tidak menuju ke sebuah helm yang dimiliki oleh Akazai, sehingga masih bisa lompat sedikit untuk menghindari tembakan dari DK.
Mekanik, kalau kita ngomongin mekanik, Korea ini nggak kalah sebenarnya Cijel. Tembak-tembakan mereka lengket sekali. Ya benar, karena kalau kita lihat dari group stage itu kemarin mereka cukup ngangkat kan, dan bahkan sempat dibahas juga oleh beberapa analis kita, bahkan dimasukin deh kalau nggak salah ke prediction mereka kayak dari tim Korea, tim dari Jepang, itu menjadi salah satu contender yang nggak boleh dianggap sebelah mata. Di Plaskia sih sebenarnya, tim yang menurut gua dari PMGC 2020 menjadi salah satu contender mengerikan. Dulu kan ada Damwon Gaming ya, DWG kan. Dulu pas di liganya mereka kan yang nomor 1 tuh di East League-nya. Dan kan pemain-pemainnya juga masih main gitu sampai saat ini. Kalau misalkan kayak Duxan tuh sebenarnya masih jadi pendatang baru. Tapi pendatang baru aja udah survive sampai ke survival stage itu menurut gua bagus. Satu pencapaian tersendiri pastinya. Dan kalau kita terus memantau di area Cups tadi, yang masih belum mendapatkan performa terbaiknya bersama dengan Nigma, sudah mulai naik karena Miramar mereka kemarin di 2 hari bermain dengan baik, mengangkat sampai ke peringkat 12. Tapi 12 bukanlah tempat yang cukup aman untuk kita mencari 16 dengan sisa matchnya yang juga masih cukup banyak. Setelah ini masih ada 2 kali Ranger lagi, masih ada Miramar yang nanti akan dimainkan. INF juga berada di tempat yang cukup sepi, bahkan ketiban zona lagi-lagi. Pemain-pemain dari tim Brazil tersebut, Nigma tidak berpindah dari Pochinki adalah pilihan yang begitu tepat karena mereka yang baru saja ketiban zona dan mereka bisa men-setup lebih dulu dibandingkan tim-tim lain yang akan baru berdatangan sebagai tamu. Dari zona 1 sampai zona 3, Pochinki menjadi tempat nyaman dari dari drop zone maksudnya, bukan hot drop. Dari drop zone Nigma Galaxy, dan bahkan ternyata di area yang berbeda kita melihat bagaimana dari tim Fuisu bahwa bertemu dengan di Plaskia, kedatangan tamu tidak diundang, dan pihak ketiga pun kembali turut andil dari bagian kejauhan. Ada Nasr dan bahkan dari Forest sudah mulai close combat karena bagian dalam bertukar nyawa. Tembakan terakhir dengan S12K Forest sebagai last man standing menyelamatkan nyawa dari tim di Plaskia. Tapi masalahnya dari bagian kejauhan, sedari tadi Nasr terus memperhatikan, dan mungkinkah bakal dipush atau tidak nih sekarang? Masih dengan satu bagi, 2 orang berada di bagi tersebut dan belum didapatkan sebuah keputusannya karena masih berputar-putar, belum mengetahui apa yang akan diambil. Kita tidak bisa membaca masa depan. Yang akan kita baca adalah sebuah upaya dari seorang last man standing maksud saya, menuju ke area dari kontainer yang saat ini bisa diambil. Pemain tersebut, truk maksud saya, yang bisa dijadikan sebuah tempat untuk berlindung. Jangan tawa-tawa mulu jadi orang disuruh nge-cash. Tapi ya udah gak bisa ditolong, ternyata udah susah nyari namanya, baru bentar doang udah pulang. Capek tau gitu, gak usah disebutin sih kata gua mah. Kita menuju saja ke tempat yang lain saat ini. Sam9 yang bergerak bersama-sama pemain-pemain mereka. Tam yang akan terus menjadi sorotan setelah dia mengupload sebuah konten sensasional, seakan tantang pemain Alter Ego, dan juga Alter Ego pastinya akan menjawab tantangan kalau dua-duanya lolos menuju survival stage nanti. Ya, Menuju ke last maksud gua. Kita masih menunggu apakah nanti dua-duanya lolos atau tidak menuju ke arah last chance, karena terpantau tadi ada pertemuan yang sedikit di delay dari Sam9. Mereka nggak mau terlalu gegabah seperti di match sebelumnya. Mereka juga langsung berputar balik saja, tidak mau langsung ugal-ugalan menabrak pemain-pemain dari Nasr dan juga dari Youth Alliance. Tersebut tembakan menuju ke arah pemain lainnya juga. Kita melihat bagaimana untuk hari ini ada 2 tim Malaysia yang akan bermain. Sebuah pemandangan yang jarang ya, karena dari kemarin kan mereka terpisah tuh. Karena kan dari Youth Alliance dan juga Sam9 mereka ada di 2 grup yang berbeda, dan juga dari Nasr. Nampaknya dari Bukit Kentang akan terus berlanjut. Temuan ini dari Zenox harus tarik mundur ke arah bagian belakang. Agak sedikit chaotic ya sebenarnya kalau kita lihat. Entah apa yang terjadi, karena kan kalau dari bouncing zona juga sebenarnya nggak terlalu ekstrim. Apa yang bikin chaotic ya? Apa gara-gara semuanya masih rame gitu? Jadi bikin rotasinya tuh di sini ada orang muter balik lagi. Di sana ada orang muter balik lagi gitu. Sebuah persamaan waktu Cijel nampaknya menjadi sebuah pertemuan akhirnya berdampak di sana. Karena mereka berada di bukit yang diperebutkan oleh berbagai tim saat ini. Gantian bukan lagi Nigma yang berada di center dari zona, justru adalah Faze Clan yang mendapatkan area tengah. Mereka bisa mendefense area tersebut. Zenox menggunakan sebuah bagi.
menjadi bagiman, mendapatkan informasi sudah didapatkan dan akan diulas sebuah informasi tersebut akan diolah maksud saya, tapi ternyata tabrakan terjadi. Onzen tumbang dia, and Hyper berani sekali untuk langsung nabrak ke area defensif dari FaZe Clan dan membuat FaZe Clan setidaknya kehilangan 2 pemain aktif, hanya menyisakan 2 dan 2 tersebut berada di compound. And Hyper Esports ini adalah salah satu tim yang menurut gue pergerakannya itu nggak bisa ditebak sama sekali. Hari pertama mereka melempem, tidak jelas mainnya, tidak beraturan, tapi sekarang mereka bisa mendapatkan 2 pemain dari FaZe Clan secara bersamaan dan posisi FaZe Clan yang sedari tadi mereka aman dan nyaman, harusnya mereka yang nungguin dan mereka setup, tiba-tiba keculik 2. Ini sebuah posisi yang pastinya tidak diinginkan oleh FaZe Clan dong. Dan tadi kalau kita lihat NHP itu sebenarnya jaraknya masih berada di bagian belakang Pochinki. Tadi pas yang stage 4 yang map reveal itu dia masih di belakang Pochinki cuy. Terus out of nowhere tiba-tiba dia langsung ngegas, dia langsung nabrak 2 pemain dari FaZe Clan dan berhasil. Karena mungkin faktor dari FaZe Clan itu kan agak split kecil gitu kan. Split kecil yang dilakukan dan itu membuat 2 pemain lainnya tidak bisa mendapatkan angle shot untuk melindungi si Vintores. Ya, tapi fight tak terelakkan juga kembali akan kita saksikan. And Hyper memang seperti yang dikatakan oleh Cijel kemarin, mereka bermain dengan tidak jelas tanpa arah, 20 poin saja menjadi tim nomor 2 dengan poin paling kecil di 1 hari kemarin. Utility kembali menjadi andalan dari sebuah fight, tidak ingin membuka badan. Keuntungannya dengan utility adalah tidak perlu membuka badan dan juga ada sebuah damage area yang bisa dihadirkan dengan granat tersebut. Granat pertama gagal, granat kedua pun masih belum berhasil. Ternyata Zenok harus membuka badannya, harus melakukan tembakan, mendapatkan 1 hit menuju tubuhnya, tapi ternyata terlalu dekat, tidak bisa membaca. Sebuah step yang ada di depan tidak terlalu terdengar nampaknya tadi. Berakibat fatal, membuat Nasr unggul untuk sementara waktu. Mereka setidaknya, kalaupun tidak unggul, membalikkan keadaan. Tapi Dep berdansa dia kanan kiri, lapar, lebih lincah dansanya. Dan 4 pemain dari Bigetron Red Villains bertahan. NBA Sport di sisi yang lain pun rontok. Sam9 seakan kehilangan arah, dia bingung mau lewat mana. Hanya menyisakan 1 pemain terakhir yang entah ada di mana. Dan Bigetron Red Villains sejauh ini masih mengambil kendali dari bibir zona, tapi lihat ada 2 tim berputar-putar saja. Gempos lagi bannya, pas banget tuh tadi 1 peluru boncos ban dari Kiluk dan juga bergeser menuju ke arah di Plaskia dan juga Duksan, sama-sama opa-opa Korea, tapi bedanya di sini adalah segi manpower. Forest last man standing dan Forest pun dipulangkan. Di Plaskia hilang dan Duksannya bertahan. Duksan juga tidak hanya bertahan, mereka akhirnya meretake tempat, tapi tidak lama. Masih ada Superboy, pemain kunci yang dimiliki oleh Bigetron. Genfos nampaknya tadi, atau justru pemain lain ya, Genfos yang mendapatkan Nasr, tapi entah apa yang terjadi di sana karena cepat sekali. Ya itulah, kalau kita nggak jumawa emang Elim datang-datang aja nggak tahu dari mana, begitu. Itu jalur Tuhan tuh, jalur langit kayak gitu Cijel. Oh, seperti itu ya. Tuh teman-teman, jangan jumawa ya. Kita bisa melihat kan buktinya sekarang untuk di match kedua. Tapi ya masih sedikit lah ya untuk 4 poin eliminations. Ini nggak cukup pastinya. Mereka harus 100 poin ya at least untuk hari ini. Untuk bisa dikatakan aman. Masih panjang jalannya untuk bisa menuju ke arah last chance dari Bigetron Red Villains. Dan sementara dari IHC, dia agak berdekatan dengan 1 tim berwarna abu-abu. Dan keduanya ini sebenarnya harus sama-sama gerak. Oh, Influence Rage. Influence Rage berdekatan dengan IHC. Dan dua-duanya sama-sama harus gerak. Karena memang kalau kita lihat masih ada sekitar kayak 150 meter untuk bisa dapetin titik tengah. Dan lihat bagaimana dari NHyper bakal langsung datang lagi menuju ke arah 2 pemain sisaan. Res-resan dari FaZe Clan. 1 granat sudah mulai dilontarkan. 2 pemain dari NHP low HP bar. Tapi mereka berdua masih berada di bagian second floor. Belum ada yang langsung naik terabas. Dan ternyata GK lah yang termakan oleh granat Morman. Cukup berani kalau kita lihat NHyper langsung nabrak begitu saja menuju ke area dari FaZe. Mereka sudah mendapatkan info memang FaZe tinggal 2, tapi defensif yang dibangun oleh FaZe tak kalah menakutkan. Justru ada Federal sebagai pemain kunci yang dimiliki oleh timnya. Saat ini kita akan terus memantau apa yang bisa dilakukan oleh Koi. Mulai melancarkan aksinya, tapi selesai di sana. Pemain FaZe Clan dipulangkan. Koi berhasil meledakkan 1 ledakan, memberikan entah granat, entah ada sebuah bensin yang ditembak oleh Koi. Karena saya lihat Koi nembak, tapi kok ledakan yang bisa memulangkan seorang player tersebut. Ada indikasi bensin yang meledak dan kita menuju ke arah Federal dengan FPP modenya. Gagal ternyata Federal.
si ahli DBS dari Brazil yang harus digagalkan oleh Alex Bijer yang saat ini sedang mencoba memberikan dongeng kepada Lil Boy untuk diberikan sebuah pemahaman, tapi Lil Boy tidak bisa dipulangkan dengan begitu mudah. Influence semakin beranjak naik dengan 3 elimination. Ya, dan kalau kita lihat fight-nya tiba-tiba pecah dari semua sisi. Karena juga memang dari pantauan Blue Zone kali ini sudah mulai mengecil kembali. Sebuah tracking dari Sakarles. Yang bisa dibilang itu cukup baik, cukup manis. Sudah mulai yang satu persatu pun pemain-pemainnya sudah mulai dirontokkan, dipretelin satu persatu. Hanya menyisakan Olio sebagai last man standing. Tapi satu granat ini berbahaya sekali. Harus tarik mundur ke arah bagian belakang. Cepat-cepat tarik mundur ke arah bagian belakang. Tapi Superboy is here! Superboy langsung menyelamatkan teman-teman dari Bigetron Red Villains. Inilah dia joki PMGC yang dimiliki oleh Bigetron dan harus terus dimainkan oleh Bigetron. Terbukti dia mampu menjadi pahlawan. Bigetron mendapatkan satu pemain, bahkan masih tetap saja bisa menggocek di sana. Di sisi lain kita melihat Ruh berhadapan dengan Nigma Galaxy. Semua tak terelakkan dari dua tim ini, dan Kups menghukum satu pemainnya tiba-tiba keluar di area depannya. Freak masih menggunakan Demendates terlebih dahulu. Pasher terlalu jauh, dia ada di belakang. Mencoba untuk membackup, tapi dengan jarak seperti ini tidak ada kesempatan untuk Pasher membackup rekan-rekan yang sudah knockdown. Ya, dan juga dari Pusher masih beransang di belakang sana, tapi udah ketahuan sih posisinya. Harusnya bakal ditungguin oleh pemain-pemain dari Nigma Galaxy. Kalau kita pantau Pusher, dia masih punya 6 granat, 3 first aid. Cuman Bigetron, apa yang terjadi? Seperti ada tabrakan massal dan langsung hilang dari map. Karena kameranya nggak menuju ke mereka, dan kayaknya tadi ada gerakan ugal-ugalan dari pemain-pemain Brute Force. Brute Force memang sudah mendapatkan 4, dan harus kita lanjutkan match kali ini dengan 7 tim tersisa. Enhyper masih ada, Naster masih ada, Brute Force masih ada. Tim yang ada di 18-23 justru 4 diantaranya masih aktif sejauh ini. Bahkan juga menyertai langkah demi langkah dari Lil Boy. Influence Rage keluar dia untuk bisa mendapatkan area pucuk. Mencoba untuk membangun sebuah miracle nampaknya tim yang ada di bawah klasemen sementara. Karena hanya itu yang bisa dimanfaatkan, hanya itu yang bisa diharapkan oleh para tim-tim yang ada di sini. Shivan tak ingin ketinggalan, melakukan tembakan. Itu dia sisi-sisinya. Untuk menuju ke arah bagian depan, Shivan salah satu pemain asal dari China yang kita lihat sudah mulai berusaha untuk ngedefense aja tempat yang sedari tadi mereka retake. Gerakan Enhyper benar-benar tidak terbaca kemarin. Dan sekarang sungguh berbanding terbalik, dan bahkan dari Pusher sebagai last man standing dia langsung maju saja. Dia tahu di dalam sini sepertinya ada orang. Knock, who's there? It's Pusher. Terus belum dipush, masih ditungguin. Beradu tembakan satu sama lain, ditarik ulur lagi oleh seorang Pusher dengan DPS di tangan. Sebuah step untuk mendistraksi gerakan dari Xenox, tapi dimainin. Dan ternyata last hit by Pusher, Rook memperpanjang nyawa mereka dan mereka survive di bagian bibir zona. Pusher berhasil membuat pushing pemain yang tadi mencoba untuk nabrak, bahkan lootingan juga sangat banyak yang dimiliki oleh Pusher di compoundnya. Tinggal apakah zona masih terus berpihak kepada dirinya atau tidak. Terlihat bermain di kampung halamannya, bermain di drop spotnya pemain-pemain dari Nigma dekat dengan Pochinki. Mereka aktif sekali untuk bergerak dan mereka kelihatan percaya diri, Cijel, dengan memainkan open field, dengan adanya bagiman yang mengelilingi pemain-pemain yang lain. Ya, seperti seakan-akan mendapatkan energi tambahan gitu ya dari kampung halamannya. Karena memang kan kalau kita main di home itu kan punya confidence lebih tinggi, dia tahu seluk-beluknya seperti apa. Itulah mungkin membuat mereka masih survive masuk dari arah jam 7, masih selamat dengan 4 pemain. Dan bahkan kali ini sebuah open field yang mereka ambil, mereka bergerak secara perlahan, sudah set up dengan cukup baik. Mereka masih punya kayak 2 mobil untuk dijadikan fortingan juga. Dan kalau kita lihat dari segi manpower, Nigma Galaxy lah yang paling unggul. Sementara yang lain ya udah rontok. Influence Rate sisa 3, Rook sisa 1, Sam9 pun udah nggak ketolong lagi, udah pulang ke lobby. Ya yang lain pincang lah ibarat kata. Nggak ada yang sempurna seperti 4 pemain si Nigma. Ada sebuah tembakan yang terus mengiringi berbagai tim yang dalam upaya untuk bisa mendapatkan sebuah safe zone. Brute Force masih dengan permainan yang begitu brutal yang dilakukan oleh mereka. Prepot upaya
seperti ini tidak sekali dua kali dilakukan oleh brute force mereka. Terus menguras peluru-pelurunya, tidak hebat peluru yang terus dilakukan dan itu sangat terciri sekali dari tim brute force ini. Tim yang datang dari Bahrain, sebuah utility kembali mengiringi langkah dari rotasi pemain NGX. Mereka datang menuju ke arah influence, satu pemain influence, dua bahkan sudah mulai merah HP-nya, tinggal tergores sedikit oleh peluru atau oleh damage area dari utility. Pasti akan ada knockdown tapi ternyata terlambat karena first aid berhasil ditenggak, berhasil digunakan oleh influence. Sehingga kembali harus mencari celah lagi, harus membangun celah lagi di saat celahnya tadi sudah mulai sedikit terbuka. Tapi tiba-tiba ada satu mobil dari Influencers yang langsung maju begitu saja. Dari Freak berhasil untuk men-knockdown dua pemain. Tapi ada beberapa pertukaran nyawa nampaknya dari Nigma. Harus membuat Freak dan Raus tumbang. Tapi Influence Rage at least dipulangkan secara bersamaan. Dan Unstoppable untuk Nigma Galaxy. Begitu mengerikan defensif mereka. Saling membayar satu sama lain, itulah yang mereka lakukan. Dan Kups menjadi mata-mata di belakang pohon. Dia sudah mulai melihat adanya pergerakan-pergerakan dari lawan, yaitu N-Hyper dan juga Rogue. Ini akan jadi sebuah late game untuk N-Hyper dengan 3 pemain yang masih ada. Tapi kalau ngomongin WWCD, sebenarnya saya lebih memegang Nigma ini. Karena mereka kelihatan dari tadi tahu bagaimana cara memainkan area-area dari Pochinki. Beberapa tim lain memainkan area yang memang sudah terkenal Cijel untuk dimainkan. Tapi tempatnya Nigma ini kayaknya emang cuma abang-abangan situ aja nih yang bisa untuk mengambil dan bisa untuk memanfaatkannya. Sisi lain dari N-Hyper, tembakan menghujam pertahanan mereka. Brute Force masih dengan menguras pelurunya, masih dengan reload, tembak lagi, Pasher akhirnya pulang ke lobby. Selesai. Roh di sana hanya menyisakan 3 tim saja sejauh ini. Ya, Brute Force sesuai dengan namanya, brutal. Brute yang dia lakukan tembakan brutal sedari tadi, dia menguras peluru, dia tidak peduli dengan sisa peluru yang ada di tasnya. Mengingat hanya tersisa 10 pemain saja, jadi pastinya dari kalkulasi peluru mereka sudah cukup. Sementara dari Kups dari tadi hanya memberikan informasi terus-menerus saja menuju ke arah kawan-kawan Nigma Galaxy lainnya. Cukup menarik tempat yang dimainkan oleh Nigma Galaxy karena itu kan posisinya kayak open field dan juga agak cukup flat ground di bagian jalanan. Rata-rata orang bermain di bagian pohon, belakang batu, atau di bagian bagian tipis seperti NHP. Tapi masalahnya di sini malah Brute Force yang harus bertemu dengan NHP terus-menerus. Nigma seakan-akan hilang dari radar, seakan-akan dia berada di bayang-bayang antara N-Hyper dan juga Brute Force. Sejauh ini mereka punya beberapa fortingan mobil, namun ternyata tidak. Akhirnya ada satu pemain yang sadar, ada beberapa utilities yang sudah mulai dilontarkan. Tapi dari N-Hyper ini, dia nggak bisa sembrono aja untuk gerak menuju ke arah Nigma. Karena Brute Force itu kayak secara nggak langsung ngebantuin si Nigma take cover. Itu yang menjadi sebuah malapetaka dan sepertinya apa yang dikatakan oleh Cijel benar. Karena ini NHP yang akan pulang duluan dengan keadaan seperti ini. Apalagi hanya menyisakan 1 pemain saja. Di sisi lain ternyata Nigma yang bertugas sebagai tuan rumah atau yang berlaku sebagai tuan rumah pun harus mengalami sebuah deg-degser di sisa waktu yang ada di match kali ini. 1 knockdown dialami oleh mereka. Setidaknya bukan tanpa celah Nigma bisa dipulangkan. Bukan tanpa celah mereka bermain dengan barbar. Satu persatu sudah mulai kelihatan. Koi bisa memilih gaya. Koi milih gaya. Apa gaya yang akan coba dipilih oleh Koi? Tembak langsung kah? Utility kah? Atau justru hanya menahan? Kalau menahan dia yang akan pulang karena Rauf mulai mengendus adanya seorang Koi di belakang. Utility lagi-lagi granat, mantul granatnya, bahkan ada 2 dan ya selesai sudah. Selesai di sana begitu cepat. N-Hyper tidak bisa berbuat banyak karena memang seluruh mata menuju ke arah N-Hyper. Dan akhirnya dari For You dulu dia sudah mulai bergerak maju ke arah bagian depan, melemparkan beberapa utilities. Kups pun ketahuan posisinya hanya bermodalkan beton saja saat ini. Dia pun masih terus melempar beberapa utilities juga, granat, smoke, flashbang, semua dimainkan. Dan North dia sadar dia perlu membuat sebuah perbatasan pergerakan, tapi For You di depan sana masih cukup kabel, dikasih minyak, ditembakin dan For You-nya tumbang. Tapi saling bertukar nyawa satu sama lain, belum terjadi refrag melainkan knockdown satu sama lain saja dari Kups pun dengan bermodalkan sebuah beton, bermodalkan sebuah DBS dan juga keberanian yang cukup tinggi, bakal maju mencari Prepot sebagai last man standing. Tapi diputerin, muter dan ternyata nggak bisa muter
gagal karena dari Nigma sudah menjepit berbagai sisi. Brute Force pulang dan Nigma Galaxy sebagai abang-abangan Pochinki mengamankan winner-winner chicken dinner di Erangel kali ini. Tutor bermain di area Pochinki oleh tuan rumah dilakukan di match yang kedua hari ini. Langsung dibahas oleh analis dan juga host kita, silahkan. Ya baiklah, kalau